Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah horor kali ini menceritakan tentang seorang remaja yang hampir lulus sekolah SMA, yang mana anak gadis remaja ini hampir saja meninggal dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Masuk Kampung Pesugihan. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, live-in di satu desa, dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas, dan kisah misteri nyata dunia dimulai. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live-in-ku, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya, karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu hari Selasa, kita berangkat, kumpul di sekolah, dan menaiki bis yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok, hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini, jadi mereka sudah open gitu sama sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Hehe. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau enggak ya ngerantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Naya, anak IPA yang gak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede gengs. Kayak si Mufia dan Lutfi temenku, dia dapat ibu asih yang rumahnya mewah, kamar ber-AC, kamar mandi ada bed up-nya, wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal ibu. Kita panggil aja Bu Asih ya. Dari sinilah kisah misteri nyata dunia mulai mencekam. Bu Asih ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Ibu Asih paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna orange. Tahu kan bolam kuning itu? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu, belakang kebun, samping kebun. Sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uangnya digulung, terus dikaretin ya, ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Emang kenapa ya Bu? Tanyaku polos yang emang gak ngerti buat apa. Kenapa ya uangnya disuruh digulung dan dikaretin? Apakah ada apa-apa ya? Biar aman dek, gak dicuri, ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya emang Bu? Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tak kasat mata, jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu, sambil menarik tanganku. Bu Asih mengangguk saja. Sesampai di kamar, Maya terlihat gelisah.
Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. His, maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Weh, sembrono, masa sih Mai? Tanya aku masih gak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Ibu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dik, ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Kata-kata itulah yang masih kuingat dalam kisah misteri nyata dunia ini. Aku dan Maya hanya penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis, demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir kami berdua tak mendengar suara Bu Asih. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku gak percaya. Masa iya sih ada orang tega gitu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja, biar ibu yang beresin, ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya, tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya. Udah numpang, gak mau bantuin lagi. WK. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari, istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan, tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan, kenapa bisa sampai terlindas truk, dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asih gak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetuk pintu. Mbak Asih? Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi, dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolongi aku. Bu Asih terkejut dengan suara lirih perempuan itu, terdengar seperti Bu Prapto.
Bu Asih yang takut tapi penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Iya, putus tus, kata Bu Asih. Waduh, hal tidak wajar sudah gak heran dan sering terjadi. Kira-kira kenapa ya? Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, tiba-tiba meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ya harus dituruti, mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Malam itu aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam, kalian tidur Ki. Kalau bisa usahain harus tidur cepet ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya aku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih? Ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan." Hampir copot jantungku. Itu Bu Asih nangis, ucapku ke Maya. Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya, ucap Maya dengan jari terlunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya, ku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Krek. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan ku berjalan dan ku panggil, "Bu Asih?" Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya. Gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari memasuki kamar. Ku banting pintu, wajahku pucat dan ketakutan banget. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Bruk, bruk, bruk. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah nangis dong. Aku yang ketakutan banget juga ikut nangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. Wah. Ada apa, Dek? Kok kalian nangis? Ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini.
Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih geram. Bu, saya mau pulang. Ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. Udah Mai, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya, ucapku menenangkan Maya. Ini hari pertama Lundin. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini? Bentak Maya dengan tetap menangis. Udah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok. Ku masih bersabar menenangkan Maya. Udah dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga, besok Bu Asih jualan, ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya nggak mau karena takut, tapi kupaksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersihin desa ini. Kelompokku kala itu Movia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa tapi, ucap Gilang. Ih, serem, syukurin kamu, ucap Movia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam, rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diem aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Alah, kamu mah cuma gitu Lang. Lah aku, lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Movia. Semalam, aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan. Mereka tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. So, Rizka aku tinggal. Tapi dia gak nyusul-nyusul aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat, jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa aja, tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita nggak banyak omong, langsung lari deh dari kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku gak nyaman, tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau inget tatapan dia. Kayak otak mesum gitu. Dan saat itu aku tak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali dan ku coba membuka mata. Namun di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut apa yang sedang terjadi.
Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. "Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran aja," ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. "Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemes banget?" ucapku sambil melihat Maya menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat apa yang terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. "Pak, saya ikut teman-teman aja," tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. "Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih," ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. "Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja, biar dijemput." Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Kutarik tangan Maya yang memegang HP, akan segera menelpon papanya. "Mai, kamu jangan egois," bentakku. Maya malah menatapku geram. "Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita." Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku mati jadi tumbal orang sini, gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. "Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya." Api amarah membakar wajah Bu Asih. "Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan." Pra! Bu Asih menampar Maya. "Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu." Bu Asih yang semakin murka mendorong Naya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. "Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan?" olok Maya ke Bu Asih. "Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu." Ancaman Bu Asih buat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya, ketika aku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. "Bu Asih, Bu." Ku goyang-goyangkan badannya. "Dek Andin sudah bangun," ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. "Dek, maafkan ibu ya." Bu Asih kembali meneteskan air mata. "Maaf kenapa, Bu?" Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. "Masalah kejadian semalam." Kini tangisan beliau semakin mendalam. "Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu," ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Pukul 9 pagi, kami semua dikumpulkan untuk apel. Acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya, tapi tak kutemukan dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. "Hai Nes, Maya di mana?" tanya aku sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh?"
Kamu nggak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Hah? Ini seriusan? Tanya aku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asi orang jahat? Tak bisa aku percaya, saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan padaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita. Atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asi. Kalau dia tahu aku cerita-cerita, terus dia marah, gimana? Sial, malam Jumat aku harus tinggal berdua sama Bu Asi. Yang baru ku ketahui, ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan gitu kan. Aku hanya diam. Gak tahu kenapa aku ngerasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asi. Aku takut Maya kenapa-kenapa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya. Dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Hehe. Oh ya, rumah Bu Asi dan rumah asuh Mutia ini agak jauh ya. Bu Asi kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asi ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan serem, gak ada penerangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan adzan maghrib telah tiba. Aku, Mutia dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan, aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu adzan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca, hingga adzan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya, dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19:30, aku telah selesai. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Bu Asi dan teman-teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asi mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tak memikirkan Bu Asi. Aku sudah benci dengan dia. Baru ku pejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asi, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku nangis kala itu dan aku tak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Ibu Asi memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh, mau pulang ke rumah Bu Asi. Toh yang menumbalkan anaknya, suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Bu Asi, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asi. Walaupun aku sudah mau kesini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar Dek Andin gak takut. Bu Asi membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa, yang membereskan semuanya Bu Asi. Aku langsung masuk kamar karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana.
dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun, dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat banyak. "Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja," gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung gak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mulai mengingatnya. "Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto, Dik. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu," ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah aku geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. "Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut," rengekku. "Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu," jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sajen-sajenan di meja makan dan ada darah ayam. "Dik, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto," ucap Bu Asih. "Terus caranya gimana, Bu?" "Sobek dikit pakai pisau ya." "Dikit kok, yang penting darah kamu keluar," ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajenan. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. "Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya," pamit Bu Asih. "Tapi Bu, saya takut." Aku benar-benar takut, guys. "Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dik. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup." "Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu?" "Kamu pengen mati?" bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. "Nah, nurut ya, Dik," ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Adzan maghrib berkumandang, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku gak boleh kemana-mana, aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tak bisa. Jantungku berdegup kencang, badanku memanas. "Ndak usah takut ya, Cuk." Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekiku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu, sampai menyan dan sajen di meja berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat, sampai aku benar-benar gak bisa nafas. Kutendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tak terdengar. Lalu makhluk itu mencekiku kembali.
hingga terdengar teriakan, "Cukup, berhenti!" Teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk itu malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih bekas luka gitu guys, sampai sekarang, dan menjadi keloid. Sedihnya. Tubuhku lemas, kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit, ditengoklah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri, hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu, aku hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata apa-apa. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kagetlah. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak aku kenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang ku ingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-elus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan guys. Dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kades. Awalnya aku menolak. Jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asi udah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampai di sana, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Bu Indari, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto ini guys. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asi. Wanita tua yang menerorku itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asi. Bu Asi ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asi ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades, namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis, hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini, ya rumah peliharaan Bu Asi. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asi, dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asi. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asi itu Maya, tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger ingin pulang, ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asi. Sekarang Bu Asi sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asi.
Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah gak kuat guys, pengen nuntut Bu Asih, tapi ya gimana? Aku lebih baik segera pergi dan tak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu emang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya lari ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah, tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kaki sama di leher, masih kayak garis-garis gitu. Namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Sekian ceritaku ini ya guys. Maaf sekali sering gantung, soalnya capek ngetik di HP. Terima kasih untuk semangat kalian yang luar biasa. Dan untuk Bu Asih, aku nggak tahu kabarnya ya guys. Pokoknya setelah dari situ cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih, terus aku ganti nomor. Oh ya, chat Bu Asih yang pertama, "Adik di mana? Ibu kangen." Yang kedua, hahaha. Pesan pertama dengan yang kedua ini terpaut 2 hari ya. Kalau nggak salah hari Rabu pesan pertama, terus Jumatnya pesan kedua. Udah, karena aku takut langsung ganti nomor. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.